Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama Nida Kusuma Hamaida dengan NIM 205231327, yang kedua Indah Suci Rahmawati dengan NIM 205231335, yang ketiga Yulia Budiarti dengan NIM 205231337, yang keempat Aprilia Khairunisa dengan NIM 205231348, yang kelima Ammar Rizky Firdaus dengan NIM 205231352. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bagaimana kinerja perusahaan utama dan pesaing selama kurun waktu 3 tahun, kemudian perusahaan mana yang kinerjanya lebih baik di antara dua perusahaan tersebut, kemudian apa yang harus dilakukan oleh masing-masing perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya atau menjaga kinerjanya agar tetap baik. Berikut penjelasan dari kami, selamat menikmati dan semoga mudah dipahami. Oke, langsung masuk ke pembahasan aja ya. Pasti tahu dong dan bahkan sering makan makanan ini. Ya betul, ada Beng-Beng, Coki-Coki, Energen, Permen Kiss, Permen Kopiko yang kemarin sempat jadi sponsor drakor kece banget, yaitu Vincenzo. Nah, tahu nggak sih produk dari mana? Itu adalah beberapa produk dari PT Mayora Indah Tbk. Terus pada sering makan juga dong sama makanan yang satu ini. Yap, kacang Garuda yang enak banget buat nyemil sambil nonton. Terus ada Geri dan lain-lain. Nah, itu beberapa produk yang dihasilkan oleh PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Dan tentunya masih banyak lagi produk-produk yang dihasilkan oleh dua perusahaan besar tersebut. Nah, sekarang langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama pada poin A, bagaimana kinerja perusahaan utama dan pesaing selama kurun waktu 3 tahun? Kami akan membahas kinerja perusahaan dari masing-masing rasio. Yang pertama, rasio profitabilitas. Pada bagian net profit margin atau NPM, pada tahun 2018, MIOR mampu menghasilkan laba bersih sebesar 7% dari setiap Rp1 penjualan yang dihasilkan. Nilai tersebut terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebesar 9%. Artinya, dalam kurun waktu 3 tahun, kemampuan MIOR dalam menghasilkan laba bersih meningkat sebesar 2%. Sedangkan Good pada tahun 2018 mampu menghasilkan laba bersih sebesar 5% dari setiap Rp1 penjualan yang dihasilkan. Nilai tersebut stuck pada tahun 2019 yaitu tetap sebesar 5%. Lalu pada tahun 2020 nilai tersebut turun menjadi sebesar 3%. Artinya dalam kurun waktu 3 tahun kemampuan Good dalam menghasilkan laba bersih menurun sebesar 2%. Jadi kesimpulannya, selama 3 tahun nilai NPM MIOR lebih besar daripada Good. Selanjutnya adalah Return on Equity atau ROE. Pada tahun 2018, MIOR mampu menghasilkan laba bersih sebesar 21% dari setiap Rp1 modal yang digunakan. Tahun 2019 nilai tersebut stuck pada 21%. Namun pada tahun 2020 nilai tersebut terus mengalami penurunan sebesar 19%. Artinya dalam kurun waktu 3 tahun kemampuan MIOR dalam menghasilkan laba bersih menurun sebesar 2%. Pada tahun 2018, Good mampu menghasilkan laba bersih sebesar 17% dari setiap Rp1 modal yang digunakan. Nilai tersebut terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi sebesar 8%. Artinya, dalam kurun waktu 3 tahun, kemampuan Good dalam menghasilkan laba bersih menurun sebesar 9%. Kesimpulannya, selama 3 tahun nilai ROE MIOR lebih besar daripada Good. Selanjutnya, Return on Asset atau ROA.
Pada tahun 2018, Myor mampu menghasilkan laba bersih sebesar 10% dari setiap Rp1 aset yang digunakan. Nilai tersebut terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebesar 11%. Artinya, dalam kurun waktu 3 tahun, kemampuan Myor dalam menghasilkan laba meningkat sebesar 1%. Sedangkan Good pada tahun 2018 mampu menghasilkan laba bersih sebesar 10% dari setiap Rp1 aset yang digunakan. Nilai tersebut terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi sebesar 4%. Artinya, dalam kurun waktu 3 tahun, kemampuan Good dalam menghasilkan laba menurun sebesar 6%. Kesimpulannya, selama 3 tahun nilai ROA Myor lebih besar daripada Good. Yang kedua adalah rasio aktivitas. Pada bagian rata-rata umur piutang, pada tahun 2018, Myor membutuhkan 92 hari untuk mengubah Rp1 piutang menjadi Rp1 uang kas. Umur tersebut sempat mengalami kenaikan pada tahun 2019 mencapai 93 hari, namun kembali turun di tahun 2020 menjadi 84 hari. Sedangkan Good pada tahun 2018 membutuhkan 22 hari untuk mengubah Rp1 piutang menjadi Rp1 uang kas. Namun pada tahun 2019 mengalami kenaikan hingga menjadi 28 hari. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 26 hari. Bisa disimpulkan bahwa rata-rata umur piutang Good lebih baik daripada Myor. Pada perputaran persediaan, pada tahun 2018, persediaan Myor diputar sebanyak 6,6 kali dalam setahun. Nilai rasio ini mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 7,1 kali. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 6,4 kali saja. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen persediaan Myor mengalami penurunan efektivitas dari tahun 2018 sampai 2020. Sedangkan persediaan Good pada tahun 2018 diputar sebanyak 5,2 kali dalam setahun. Setelah itu, tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 6,1 dan cenderung stagnan di 6,1 kali pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen persediaan Good mengalami kenaikan efektivitas dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Bisa disimpulkan bahwa dalam 3 tahun terakhir, perputaran persediaan Myor masih lebih baik daripada Good, dikarenakan nilai rasionya yang lebih tinggi. Pada perputaran aset tetap, pada tahun 2018, aset tetap Myor diputar atau digunakan sebanyak 4,9 kali, namun terus turun hingga tahun 2020 menjadi sebesar 3,5 kali. Awalnya, untuk menghasilkan Rp1 penjualan, aset tetap digunakan atau diputar sebanyak 4,9 kali. Namun terus turun dan di tahun 2020 hanya digunakan sebanyak 3,5 kali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tidak efektifnya manajemen aset tetap di Myor selama tahun 2018 hingga tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2018, aset tetap Good diputar atau digunakan sebanyak 3,1 kali, namun terus turun hingga tahun 2020 menjadi sebesar 1,8 kali. Awalnya, untuk menghasilkan Rp1 penjualan, aset tetap diputar sebanyak 3,1 kali, namun terus turun dan di tahun 2020 hanya digunakan sebanyak 1,8 kali. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tidak efektifnya manajemen aset tetap di Good selama 2018 hingga 2020.
Sehingga bisa disimpulkan bahwa aset tetap MYOR masih lebih sering diputar atau manajemen aset tetap MYOR masih lebih efektif daripada good. Selanjutnya pada perputaran aset. Pada tahun 2018, aset MYOR digunakan sebanyak 1,8 kali, namun terus turun hingga 1,2 kali di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tidak efektifnya manajemen aset di MYOR selama tahun 2018 hingga tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2018, aset good diputar atau digunakan sebanyak 1,4 kali dan terus menurun menjadi 1,2 kali saja di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tidak efektifnya manajemen aset good dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Berarti selama 3 tahun dapat disimpulkan bahwa aset MYOR lebih sering diputar atau manajemen aset MYOR lebih efektif daripada good. Yang ketiga adalah rasio likuiditas. Pada bagian rasio lancar, pada tahun 2018 nilai rasio lancar MYOR sebesar 265% atau 2,65 kali, kemudian berfluktuasi dan naik di tahun 2020 menjadi sebesar 369% atau 3,69 kali. Hal ini menunjukkan bahwa awalnya setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh Rp2,65 aset lancar. Namun kemudian kemampuan tersebut naik menjadi sebesar 369% atau 3,69 kali rupiah aset lancar pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2018 nilai rasio lancar good sebesar 188% atau 1,18 kali, kemudian berfluktuasi dan naik di tahun 2020 menjadi sebesar 175% atau 1,75 kali. Hal ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 1,18 kali rupiah aset lancar. Namun, kemudian kemampuan tersebut naik menjadi sebesar 175% atau 1,75 kali rupiah aset lancar pada tahun 2020. Jadi, bisa disimpulkan bahwa dalam 3 tahun terakhir, meskipun sama-sama berfluktuasi dan naik, kemampuan MYOR dalam membayar hutang jangka pendek dengan menggunakan aset lancarnya lebih baik dibandingkan dengan good. Selanjutnya pada rasio cepat. Nilai rasio cepat MYOR pada tahun 2018 sebesar 194% atau 1,94 kali yang kemudian berfluktuasi dan naik di tahun 2020 menjadi sebesar 288% atau 2,88 kali. Pada awalnya, setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 194% atau Rp1,94 aset lancar di luar persediaannya, yang kemudian naik menjadi sebesar 288% atau Rp2,88 pada tahun 2020. Sedangkan nilai rasio cepat good pada tahun 2018 sebesar 55% atau 0,55 kali yang kemudian berfluktuasi dan naik di tahun 2020 menjadi sebesar 109% atau 1,9 kali. Pada awalnya, setiap Rp1 utang lancar dijamin oleh 55% atau Rp0,55 aset lancar di luar persediaannya yang kemudian naik menjadi sebesar 109% atau Rp1,9 pada tahun 2020. Kesimpulannya, selama 3 tahun terakhir, meskipun sama-sama berfluktuasi dan naik, kemampuan MYOR lebih baik dibandingkan dengan good dalam membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aset lancar di luar nilai persediaannya.
Keempat adalah rasio solvabilitas pada bagian debt to equity atau DER. Pada tahun 2018, di MYOR, setiap 1,6 rupiah utang dijamin oleh 1 rupiah modal. Ini berarti kemampuan membayar utang MYOR tidak baik karena nilainya lebih besar dari modal yang hanya 1 rupiah. Namun, kemudian mengalami penurunan rasio hingga tahun 2020 sebesar 75% atau 0,75, sehingga masih punya sisa 0,25 rupiah modal. Oleh karena itu, MYOR mengalami peningkatan dalam membayar utang dari modal yang dimiliki. Sedangkan GOOD di tahun 2018 setiap 0,69 utang dijamin oleh 1 rupiah modal dan masih ada sisa 0,31 rupiah modal. Namun ini terus naik hingga tahun 2020 menjadi 127% atau 1,27 rupiah utang dijamin oleh 1 rupiah modal. Sehingga seluruh modal yang dimiliki tidak cukup untuk membayar seluruh utang. Oleh karena itu, terjadi penurunan kemampuan GOOD dalam membayar utang dengan modal yang dimilikinya. Selama 3 tahun, bisa disimpulkan bahwa nilai rasio DER MYOR lebih baik dibandingkan dengan GOOD yang cenderung terus turun dalam kemampuan membayar hutang dengan modal yang dimiliki. Bagian yang selanjutnya adalah debt to asset atau DAR. Pada tahun 2018 di MYOR, setiap 0,51 rupiah utang dijamin oleh 1 rupiah aset, sehingga masih ada sisa 0,49 rupiah aset. Dan ini terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020 menjadi 0,43 rupiah utang, sehingga masih ada sisa 0,57 rupiah aset. Ini berarti MYOR mempunyai kemampuan membayar utang dengan aset yang baik. Sedangkan tahun 2018 di GOOD, setiap 0,41 rupiah utang dijamin oleh 1 rupiah aset, sehingga ada sisa 0,59 rupiah aset. Namun terus mengalami kenaikan sampai tahun 2020 menjadi 0,56 rupiah utang yang dijamin oleh 1 rupiah modal. Ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan kemampuan GOOD dalam membayar utang karena total hutang yang terus bertambah sampai tahun 2020 meski masih pada batas normal di bawah 100% atau 1 kali. Selama 3 tahun bisa disimpulkan bahwa nilai rasio DAR MYOR lebih baik daripada GOOD. Yang kelima adalah rasio pasar. Bagian Price Earning Ratio atau PER. Nilai rasio PER MYOR dan GOOD sama-sama turun di tahun 2019 dan kemudian naik lagi di tahun 2020. Ini berarti bahwa saham MYOR dan GOOD di pasar cenderung naik dibandingkan dengan laba bersih per lembarnya. Pada tahun 2018, saham MYOR dijual 34 kali dari laba bersih per lembar. Kemudian turun di tahun 2019 menjadi 23 kali dijual. Lalu kembali naik lagi di tahun 2020 menjadi dijual 29 kali dari laba bersihnya. Ini menunjukkan harga saham MYOR cenderung terus turun di pasaran dan harga di tahun 2020 lebih murah dari harga saham di tahun 2018. Pada tahun 2018, harga saham GOOD dijual 33 kali dari laba bersih per lembarnya dan sempat turun di tahun 2019 di angka 27 kali dijual. Namun kembali naik lagi di tahun 2020 menjadi 35 kali dijual dari laba bersihnya. Ini menunjukkan bahwa harga saham GOOD cenderung naik di pasaran dan harga di tahun 2020 lebih mahal daripada harga di tahun 2018. Jadi bisa disimpulkan bahwa selama 3 tahun nilai rasio
PER Mior lebih baik daripada good. Karena harga saham Mior lebih murah dibandingkan dengan harga saham good. Karena nilai rasio PER Mior konsisten lebih rendah daripada good. Yang selanjutnya adalah dividend yield atau DY. Pada tahun 2018, nilai rasio DY Mior sebesar 1,1%, yang artinya dividen yang diterima investor atau calon investor adalah sebesar 1,1% dari harga beli sahamnya. Nilai tersebut terus meningkat hingga di tahun 2020 menjadi 1,9%, yang artinya dividen yang diterima investor juga mengalami peningkatan, yang awalnya 1,1% dari harga beli saham terus meningkat menjadi 1,9% dari harga beli sahamnya. Sedangkan good pada tahun 2018 nilai rasio DY good sebesar 0,9%. Ini berarti dividen yang diterima investor atau calon investor sebesar 0,9% dari harga beli sahamnya. Nilai tersebut sempat naik di tahun 2019 menjadi 19%, namun kembali turun lagi di tahun 2020 menjadi sebesar 1,5%. Ini artinya dividen yang diterima investor sempat mengalami peningkatan di tahun 2019, namun mengalami penurunan dividen lagi menjadi 1,5% dari harga beli sahamnya di tahun 2020. Selama 3 tahun bisa disimpulkan bahwa Mior membagikan dividen lebih besar dibandingkan dengan good. Yang terakhir adalah bagian dividen payout ratio atau DPR. Mior di tahun 2018 membagikan dividen kepada pemegang sahamnya sebesar 38% dari laba bersih yang dihasilkan. Namun di tahun 2019 Mior hanya membagikannya sebesar 34%. Kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 57%. Ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan besarnya dividen yang dibagikan oleh Mior kepada para pemegang saham. Sedangkan good di tahun 2018 membagikan dividen kepada pemegang sahamnya sebesar 30% dan terus naik sampai di tahun 2020 menjadi 51%. Ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan besarnya dividen yang dibagikan oleh good dari tahun 2018 sampai tahun 2020 kepada pemegang saham. Jadi, selama 3 tahun terakhir bisa disimpulkan bahwa dilihat dari dividen yang dibagikan, Mior lebih besar daripada good hingga tahun 2020. Oleh karena itu, rasio DPR Mior lebih baik daripada good. Untuk selanjutnya yakni poin yang kedua atau poin B, pertanyaannya adalah perusahaan mana yang kinerjanya itu lebih baik dari dua perusahaan tersebut. Nah, dari perusahaan yang kita ambil yakni PT Mayora Indah Tbk dan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, ini perusahaan yang lebih baik kinerjanya adalah PT Mayora Indah Tbk. Kenapa? Karena bisa dilihat dari kelima rasio. Nah, dari kelima rasio tersebut, Mior atau PT Mayora Indah itu memang lebih unggul daripada PT Garuda Food. Walaupun dalam rasio aktivitas pada rata-rata umur piutang, Mior ini memang kurang baik dari PT Garuda Food atau Good. Tetapi secara keseluruhan, PT Mayora ini mempunyai kinerja yang lebih bagus daripada PT Garuda Food, sehingga bisa disimpulkan PT atau perusahaan mana yang lebih bagus adalah PT Mayora Indah Tbk. Nah, selanjutnya yakni poin yang ketiga atau pertanyaan yang ketiga ini adalah apa yang harus dilakukan masing-masing perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya atau menjaga kinerjanya agar tetap baik. Nah, kita bahas satu-satu tentang 5 rasio ini. Yang pertama, rasio profitabilitas ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, semakin besar nilai rasionya, maka semakin baik.
Nah, dalam rasio ini untuk Muir itu lebih unggul daripada Good. Karena Muir itu lebih unggul daripada Good, maka untuk menjaga kestabilan dalam menghasilkan laba atau menjaga kinerjanya tetap baik, ini pihak manajemen Muir ini bisa dengan terus meningkatkan kualitas produknya, atau bisa juga mengeluarkan produk-produk baru dengan inovasi baru yang sesuai dengan minat pasar pada saat itu atau sesuai tren produk yang ada. Selanjutnya untuk Good, karena dia lebih tidak unggul daripada Muir dalam rasio ini, maka untuk meningkatkan kinerjanya lebih baik bisa dengan terus meningkatkan penjualan produknya atau meningkatkan kualitas produknya, atau juga bisa membuat produk-produk baru dengan inovasi baru pula yang sedang diminati pasar. Dengan begitu bisa menambah profit untuk perusahaan. Perusahaan Garuda Food dapat meningkatkan rasio aktivitasnya dengan cara mengelola piutang yang dimiliki perusahaan agar penjualan jasanya meningkat, atau sebisa mungkin meminimalkan nilai piutangnya dengan cara melakukan penagihan kepada customer lebih ketat guna untuk memperoleh uang tunai, serta mengawasi perputaran persediaan agar terjadi peningkatan penjualan. Tentang bagaimana PT Mayora menjaga kinerjanya. Untuk yang pertama, yaitu selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mulai dari proses perekrutan. Yang kedua, meningkatkan kekuatan produk yang dinilai memberi implikasi signifikan bagi perusahaan dalam bersaing dengan kompetitor, baik dalam hal pemasaran, distribusi, dan rantai pasok global. Kemudian, yang ketiga, yaitu memberi nilai kepada konsumen lewat produk-produk dengan harga terjangkau, supaya upaya menjaga pasar yang dikatakan perlu dilakukan di dalam kondisi pandemi. Upaya tersebut diyakini mampu memancing semangat konsumen untuk membeli. Itu saja bagaimana PT Mayora untuk menjaga kinerjanya. Nah, dalam rasio ini PT Garuda Food ini kalah unggul dari PT Mayora Indah. Nah, sehingga PT Garuda Food ini perlu untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan cara apa? Nah, Good ini perlu menjaga agar hutang lancarnya yang ada itu bisa ditekan atau dikurangi, dan berusaha untuk meningkatkan aset lancarnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengurangi jumlah persediaan produk yang terlalu banyak, atau bisa juga mengurangi penggunaan uang kas, sehingga jika penggunaan uang kas tersebut dikurangi, maka akan memperbesar nilai dari uang kas tersebut, atau bisa dikatakan meningkatkan aset lancarnya. Jika aset lancar naik, lalu utang lancarnya itu bisa lebih dijamin, yang kemudian berakhir pada likuiditasnya itu naik. Perusahaan Garuda Food dapat meningkatkan rasio solvabilitasnya dengan cara meningkatkan jumlah penghasilan tanpa diikuti dengan biaya-biaya. Karena jika perusahaan Garuda Food tidak dapat menggunakan modalnya secara efisien, maka perusahaan akan terus mengalami kesulitan dalam melunasi hutang-hutangnya. Atau juga bisa dengan menerbitkan saham baru untuk membayar hutangnya, sehingga jumlah modal akan naik dan rasio solvabilitasnya semakin membaik atau turun. Selanjutnya, rasio pasar untung Good adalah perusahaan perlu meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun, termasuk di dalamnya kinerja di bidang keuangan. Karena ketika hal ini terwujud, maka harga pasar saham perusahaan akan semakin mengalami peningkatan dan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham akan tercapai. Atau bisa juga dengan meningkatkan promosi penjualan yang menarik. Jika produk semakin laris, maka tentunya perusahaan maupun investor atau pemegang saham akan mendapatkan lebih banyak laba dan dividen yang diterima.
Cukup dari kami mengenai penjelasan tentang kinerja dua perusahaan. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat bagi semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.